Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Bapak lihat dari sini semua wajahnya cerah-cerah, pasti sudah sarapan dan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita mulai dengan doa yang dibawakan oleh Ria. Silakan Nak Ria, bawa doa kita. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Kalau Bapak lihat dari depan ini, semuanya hadir ya, atau ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Pak. Ya. Nah, kursi semua terisi dengan penuh. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu. Pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai kalor lalu pemuaian. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai kalor dan kenaikan suhu. Ada yang masih ingat apa itu lambang kalor? Ki. Ki, Pak. Ki. Iya. Ya benar, Ki. Itu datang dari kata kuantitas. Jadi kalau kita lihat satuan-satuan atau lambang yang dalam fisika itu, notasi Ki itu ada kepanjangannya ya. Baik, itu dia untuk yang pertama mengenai apa yang kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Baik, untuk lanjutan dari pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mengajak kalian menonton sebuah video. Mari kita simak videonya. Nanti akan Bapak tanyakan beberapa hal dari apa yang kita amati dari video berikut. Disimak ya, disimak, dilihat apa yang dilakukan di sini. Baik, dari video yang kita lihat tadi, yang kita sama-sama perhatikan tadi, Bapak mau tanya dulu sama anak didik kami, anak didik saya, namanya Sukma. Apa yang diperlihatkan dalam video tadi? Video apa itu ya Pak? Peleburan emas ya Pak? Iya, bagus ya. Itu memang tadi kita melihat ada emas yang sedang dileburkan. Jadi emas ini kan termasuk zat padat. Rupanya emas ini juga bisa dileburkan, bisa dibentuk seperti yang mau diinginkan atau bentuk-bentuk yang lebih menarik. Lalu yang kedua, pertanyaannya, mengapa emas bisa meleleh atau mencair? Apa yang menyebabkan atau faktor apa yang bisa menyebabkan emas tadi mengalami perubahan? Mungkin Bapak minta pendapat anak kami namanya Jainul, silakan. Ya Pak, emas itu menerima kalor Pak, itu Pak, menerima panas dari arang tadi Pak. Bagus ya. Sama seperti pelajaran kita sebelumnya bahwa kalor itu bisa merubah ya, merubah apa yang dikatakan tadi perubahan wujudnya. Jadi di sini ada tadi zat padat itu berubah menjadi wujud cair. Di sini juga Bapak mau menyampaikan satu hal kepada anak-anak sekalian. Emas saja yang padat, yang keras itu bisa diubah. Apalagi sikap-sikap atau perilaku kita mungkin selama ini kurang baik. Dengan ini kita bisa belajar juga bahwa ketika kita mau diisi, mau dinasihati oleh orang tua kah, guru kah, atau orang-orang yang menyayangi kita, maka kita akan bisa tumbuh lebih baik lagi, apalagi kita kan sudah SMA, maka kita akan tumbuh menjadi orang-orang yang dewasa, berpikir kreatif, dan juga orang-orang yang bisa menempatkan hal-hal baik dalam setiap tindakan dan tingkah laku kita. Intinya kita mau diisi, mau kita dinasihati oleh orang tua kita. Itu yang Bapak sampaikan untuk motivasi apa yang kita pelajari pada hari ini.
Baik, kita lanjutkan. Untuk melanjutkan pembelajaran kita untuk hari ini, di sini ada Bapak tampilkan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, ada 3 di sini. Boleh kamu lihat sepintas. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Biar kita tahu kemana arah kita belajar, mana target-target yang mau kita pahami untuk pembelajaran hari ini. Coba apa kata-kata kunci yang bisa dimunculkan dari kegiatan kita hari ini. Mungkin saya minta pendapat anak kami Laila. Kalau melihat tujuan, hari ini kita belajar tentang color jenis ya Pak. Kemudian pengaruh color jenis terhadap kenaikan suhu. Terus kita nanti percobaan ya Pak. Bagus. Apa yang disampaikan oleh temanmu tadi, itulah memang yang akan kita kerjakan pada pembelajaran fisika untuk pertemuan ini. Di sini Bapak mau menegaskan pembelajaran kita hari ini kita akan gunakan pembelajaran problem based learning. Artinya kita mulai dari sebuah masalah, nanti akan kita pecahkan bersama, kita akan kolaborasi lewat eksperimen yang kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, selama proses pembelajaran ada penilaian nanti akan Bapak ambil dari kalian, dari anak-anak didik kami sekalian. Ada penilaian keterampilannya ketika proses eksperimen dan menarik kesimpulan. Lalu ada nanti penilaian untuk sikap, bagaimana sikapmu dalam proses eksperimen kita. Lalu yang ketiga nanti di akhir pembelajaran sebelum kita tutup nanti akan Bapak munculkan soal untuk kita jadikan untuk penilaian pengetahuan apakah kamu sudah memahami konsep pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, untuk tahap yang pertama ini, Bapak akan menampilkan satu permasalahan. Ini masalah yang mau kita selesaikan. Di gambar ini mungkin jelas bisa kita lihat ada 2 gambar, benar ya? Ya Pak. Ya, gambar yang pertama mungkin agak blur pada tampilan LCD kita. Ini ada gambar air yang sedang dimasak. Mendidih, Pak. Iya, air sedang dimasak. Gambar yang kedua, gambar apa ini? Minyak goreng. Minyak yang sedang ditumpahkan atau sedang dituangkan untuk digoreng. Pertanyaan besarnya yang mau kita pecahkan hari ini. Ketika minyak dan air memiliki volume yang sama, artinya dalam satu tempat atau wajan yang sama, kita masukkan masing-masing volume, berarti kita bicara tempatnya. Kita misalkan satu cangkir sama, lalu kita panaskan supaya sama suhunya. Kita panaskan dulu kompornya, lalu kita naikkanlah ke sana bahan yang pertama air, kita buat waktunya. Lalu yang berikutnya kita naikkan lagi, kita turunkan yang tadi, kita naikkanlah minyak, kita buat waktunya. Maka kita akan ditanyakan suatu pertanyaan besar. Minyak atau air yang memiliki suhu lebih tinggi untuk waktu yang sama dinaikkan ke dalam kompor. Untuk menjawab ini dan mengapa itu jawaban itu muncul, nanti kita akan pecahkan sama-sama dalam eksperimen. Bapak yakin itu kalian sudah menuliskan kira-kira apa hipotesis atau anggapan awal atas pertanyaan yang baru Bapak tampilkan tadi. Selanjutnya Bapak akan membagikan kelompok. Ya, kita langsung ke penyelesaian LKPD-nya. Bapak akan membagikan kelompok. Kelompoknya seperti minggu lalu pada kelompok sebelumnya untuk kelas 11 IPA ini. Kelompok 1 Soritua Anna Faida, kelompok 2-nya Sukma Nisa, lalu kelompok 3 Ahmad Citra dan Ria. Di masing-masing meja itu sudah Bapak sediakan LKPD-nya dan peralatannya yang akan kita gunakan pada proses eksperimen hari ini. Jadi supaya kita duduk tenang di tempatnya masing-masing. Lalu yang berikutnya kita akan mulai prosesnya. Tapi sebelum Bapak mulai prosesnya, baiklah dulu Bapak terangkan atau Bapak jelaskan sedikit apa yang akan kita lakukan. Saya pikir untuk alat dan bahannya kalian sudah kenal itu dengan apa yang ada di mejanya. Lalu langkah yang pertama, langkah-langkahnya seperti yang ada di LKPD. Boleh sambil dilihat LKPD-nya. Apa tugas yang akan kita kerjakan yang membantu kita nanti untuk menjawab pertanyaan yang tadi ditawarkan atau yang diberikan di awal pembelajaran tadi.
Yang pertama, nanti kita akan masak airnya. Hitung diukur dulu suhunya pakai termometer. Lalu itu dalam waktu tertentu, kita sepakati saja supaya airnya tidak terlalu panas. Ini juga Bapak ingatkan untuk anak-anak sekalian, karena kita sekarang itu bermain dengan zat yang berbahaya, sama seperti yang kita pelajari waktu kelas 1. Ada beberapa zat yang perlu kita tekankan untuk keselamatan kerja. Jadi pada proses pembelajaran ini, pada proses eksperimen ini, mari kita menjaga keselamatan kerja dan tidak bermain-main. Kita ukur dulu suhu awalnya, lalu kita panaskan. Misalkan kamu ambil nanti waktunya 10 detik. Kamu ukurlah kembali panas air itu. Apa yang kamu dapatkan, lalu kamu isilah tabel yang ada di sini. Lalu carilah perubahan suhunya. Artinya suhu akhirnya dikurangi dengan soal sama dengan minyak. Kamu boleh nanti ulang percobaan ini dengan variasi yang berbeda. Misalkan 10 detik yang pertama, lalu yang kedua 15 detik, dan seterusnya. Lalu dengan hasil yang kamu dapatkan itu, kamu coba jawablah apa yang ada pertanyaan di LKPD. Mungkin nanti lewat bantuan materi atau bahan ajar yang Bapak kirimkan dan juga buku referensi yang kamu pegang, kamu bisa menemukan hal-hal baru dalam pembelajaran atau proses eksperimen ini. Baik, saya pikir mengerti langkah-langkah yang mau kita kerjakan. Mengerti, Pak. Baik, kalau sudah mengerti, terima kasih. Mengerti, Pak. Mari kita jaga tetap keselamatan kerja, karena kita di sini berbicara api, lalu minyak, dan air yang dipanaskan. Ini berbahaya. Maka kalau kita menjaga keselamatan kerja kita dengan baik selama proses pembelajaran, maka ini akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, silakanlah dikerjakan. Apa yang Bapak perintahkan tadi atau Bapak arahkan tadi. Kalau ada yang mau hal-hal yang mau ditanya, boleh ditanyakan sambil proses apa yang Bapak akan mengamati kalian selama proses. Ya, termometernya dibuka dulu ya dari kotaknya. Pastikan dulu termometer itu bisa berfungsi dengan baik. Caranya ketika sebelum kamu masukkan ke air, lalu masuk di udara tadi berapa suhunya. Kalau sama dia berarti termometer kita itu tidak layak pakai. Coba diperhatikan dulu alat-alatnya lengkap semua, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu penyelesaiannya, karena kita 2 jam pelajaran ini, Bapak kasih waktunya itu 45 menit. Silakan berkreativitas. Kalau ada hal-hal yang penting boleh ditanyakan sama Bapak. Bapak akan berjalan ke masing-masing kelompok untuk memperhatikan proses kalian dan juga pengambilan nilai proses keterampilan kalian dan untuk sikap selama kegiatan berlangsung. Baik, Pak. Baik, karena sudah 45 menit, semua hasil kelompok dikumpulkan dulu. Dikumpulkan, biar kita akan dengarkan sama-sama. Nanti akan Bapak minta perwakilan kelompok yang sudah mengumpulkan ini untuk membacakan hasil pengamatan atau hasil eksperimen yang dia dapatkan. Baik, untuk kelompok 1, ya. Bapak minta untuk pertanyaan bagian E. Ini hasil karyanya atau hasil diskusinya dengan kelompok dan pengamatannya. Silakan perwakilan kelompok 1 maju ke depan dibacakan. Silakan Sori Tua, ketua kelompoknya ya. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Ini sudah di depan, harus ditulis lagi dari depan kan? Tinggal membacakan hasil karyamu tadi ya, silakan. Baik, hasil data analisis pengamatan. 1. Bagaimana suhu air dan minyak sebelum dipanaskan? Jawaban kelompok kami, suhu air dan minyak sebelum dipanaskan masih dalam keadaan dingin, masih bisa dipegang. Yang kedua, bagaimana suhu air dan minyak setelah dipanaskan? Setelah diukur menggunakan termometer, suhu masing-masing air dan minyak setelah dipanaskan lebih besar dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana besar perubahan suhu antara air dengan minyak? Dari data yang diperoleh dari percobaan ada perbedaan perubahan suhu antara air dengan minyak.
Demikian analisis data pengamatan dari kelompok 1, Pak. Bagus ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1, dan Bapak lihat memang beberapa kelompok yang mengumpulkan ini hampir mirip jawabannya, berarti semua sudah paham. Oke, kita berikan aplaus untuk kita semua. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya, ya, untuk pertanyaan berikutnya kami minta dari kelompok 2. Nah, kami faedah supaya membacakan hasil eksperimennya atau hasil LKPD yang didapatkan dari eksperimen tadi. Silakan. Kemana si Faida? Dia izin ke toilet. Terima kasih Bapak. Oke, Dari silakan. kelompok 2 Pak, bagaimana hubungan antara jenis zat dengan kenaikan suhu? Dari hasil percobaan, air dan minyak yang diberi panas yang sama memiliki perbedaan perubahan suhu yang berbeda, di mana perubahan suhu dari minyak lebih besar daripada perubahan suhu air, Pak. Itu jawaban dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Oke, bagus. Berarti mereka menemukan permasalahan itu. Maka ada perbedaan, dia katakan tadi bahwa ketika kita panaskan minyak dengan kalori yang sama dengan air, maka perbedaan atau delta T-nya itu akan berbeda. Di mana kita melihat tadi data mereka itu bahwa suhu minyak itu lebih besar daripada suhu air. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, Bapak minta kesediaan dari kelompok 3. Silakan, Ahmad. Atau perwakilan kelompok 3, silakan. Saya Pak, Ya, silakan. jawaban dari kelompok 3 karena kalor jenis minyak lebih kecil daripada air. Karena prinsipnya semakin besar kalor jenis, maka semakin banyak juga kalor yang digunakan untuk memanaskannya. Sebaliknya, semakin sedikit kalor jenis suatu benda, maka lebih sedikit pula kalor yang dibutuhkan. Seperti itu, Pak. Baik, bagus sekali ya. Oke, untuk kelompok 1, 2, dan 3, luar biasa untuk apa yang disampaikan selama proses kegiatan eksperimen. Berarti anak-anak sekalian sungguh-sungguh melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Apa yang disampaikan oleh teman-temanmu tadi, inilah sebenarnya kesimpulan yang bisa kita ambil. Di sana yang menjadi kesimpulan akhirnya dari data, mungkin nanti bisa dicari referensinya, bahwa C minyak atau kalor jenis, ini C kecil ya untuk notasi, karena kalau C besar dia ada namanya pada pembelajaran sebelumnya, kita kenal dengan nama kapasitas kalor. 220 Joule per kilogram derajat Celcius itu sebenarnya, lalu C air itu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Baik, selanjutnya kita akan lihat dasar-dasar materinya. Ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan materi kita minggu lalu, di mana kalor itu sama dengan kalor jenis, massa, dan perubahan suhu. Lalu yang berikut, kalau kita mau cari namanya C-nya dari persamaan tadi atau rumus tadi, ini ada satu contoh, ada satu kalor katanya 3 kg zat, lalu perubahan suhunya 10 ke 80, berapakah kalor jenisnya? Nah, dari hasil hitungan yang bisa kamu nanti peroleh, atau ada yang mengerjakan ke depan? Ya, silakan. Ya, lihat ini yang dikerjakan oleh temannya. Kita mulai memang pemahaman fisika diketahuinya apa, lalu apa yang ditanyakan, proses matematisnya jadi C sama dengan Q per M dikali dengan perubahan suhu. Maka kalor jenis zat yang tadi dibicarakan itu sebesar 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Saya? Baik, kalau sudah bisa, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Dari pelajaran yang kita peroleh hari ini, bahwa kalor jenis itu sangat berpengaruh kepada perubahan atau kenaikan suhu setiap satu zat. Lalu yang kedua, yang perlu Bapak ingatkan untuk anak didik sekalian, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai perpindahan kalor. Nanti boleh kamu gali, ada 3 perpindahan kalor di sana, bagaimana prosesnya,
Silakan nanti dipahami dengan baik supaya pelajaran minggu depan kita bisa berjalan dengan baik. Lalu yang berikutnya kita akan tutuplah pertemuan pembelajaran kita hari ini. Karena kita sudah menyimpulkan apa yang kita dapatkan pada hari ini dan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik, maka kita simpulkanlah, kita tutuplah ini dengan berdoa. Maka doa penutup kami percayakan kepada anak kami, Anissa, silakan. Oke, terima kasih Bapak. Sebelum pelajaran dimulai, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sekian pembelajaran kita. Sampai jumpa pada pembelajaran minggu depan. Selamat pagi. Pagi Bapak. Oke, kami kembalikan kepada Bapak dosen dan teman-teman yang mau menanggapi. Baik, mohon izin Pak Beni. Ya Bu. Untuk tahapan pembelajaran yang disampaikan menurut saya sudah lengkap Bapak, dan untuk waktunya juga sudah pas 20 menit. Di tahapan pendahuluan juga sudah diberikan apresiasi dan motivasi, apalagi motivasi sudah bisa dikaitkan dengan pesan moral ya Pak. Itu yang jarang saya lakukan biasanya. Kemudian untuk di bagian LKPD Bapak, tujuan Bapak itu adalah mengetahui pengaruh kalor jenis ya Pak ya? Iya Pak ya, Ibu. Nah untuk di hasil akhirnya anak-anak menyimpulkan enggak kalau perhitungan kalor jenis air sekian, kalor jenis minyak itu sekian, jadi bisa tahu kalau anak itu bahwa kedua zat itu kalor jenisnya berbeda gitu. Ada enggak Pak? Kita kendala di ya Bu, benar. Saya coba menggali memang karena kita kan nggak bisa ukur kalornya yang mengalir sedikit itu besaran itu yang nggak bisa kita dapat Bu. Tapi mungkin kalau ada masukan nanti dari Ibu kita perbaiki. Seharusnya memang ada Bu, karena kita kontennya kan C ini sebenarnya. Iya, ya, tentang Bu. kalor Jenisnya itu. Ya mungkin itu saja Pak. Untuk yang lainnya saya rasa sudah lengkap semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Laila. Coba lagi, saya. Saya diizinkan Pak Beni. Silakan Pak. Oh, nggak diizinkan. Saya nggak dipersilahkan. Ya Pak Beni, ya dari sisi pesan moral muncul, ya mengkondisikan aktivitas fisik dengan moral kehidupan sehari-hari. Kemudian muncul juga K3-nya ya, kesehatan dan keselamatan kerja ya. Mungkin yang pertama dari bahasa simbol dari Ki ya. Sebenarnya bukan kuantitas Pak, tapi quantity yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kuantitas. Yaitu jadi bahasanya seperti itu. Kemudian kalau bisa jangan hanya kalornya saja, kalau bisa mungkin kesatuan ya, jelaskan satuannya kenapa. Ya. Di materinya adalah kalor terkait dengan perubahan suhu. Tetapi saya menangkap di video awal motivasinya adalah kalor perubahan wujud. Lebih pas, lebih cocoknya di perubahan wujud. Ya, tapi bisa juga sih sebenarnya di kalor perubahan suhu, cuman lebih cocoknya di perubahan wujud. Nah, di bagian akhir ini kalor jenis ini kan konstanta ya. Iya Bapak ya. Iya Pak ya. Ya, konstanta. Kalau konstanta mungkin saran ya sebaiknya mungkin jangan langsung dikatakan bahwa yang membedakan itu adalah kalor jenis. Tidak. Jangan. Mungkin sebaiknya kita kan sudah punya pemahaman di awal sebelumnya adalah Q itu sebanding dengan M, Q sebanding dengan delta T. Ya. Tapi persamaan Q dengan M dengan delta T ini masih sebanding. Nah, kira-kira apa yang bisa menyebabkan persamaan ini bisa sama? Mungkin bisa di akhir Bapak turunkan analisis dimensi kesetaraan kalor dengan massa dengan suhu, sehingga kemudian yang menyetarakan persamaan ini adalah sebuah konstanta, dan konstanta itu adalah kalor jenis. Baru kemudian bisa Ibu tampilkan data dari kalor jenis yang
beda-beda gitu dari setiap bahan yang ada. Mungkin itu sarannya Pak. Makasih Pak. Yang lain ya. Terima kasih Pak Jun, saran kami terima dan akan kami lengkapi. Makasih Pak sekali lagi Pak. Oke, dari saya nggak ada ya, terus cuma suara saja. Mungkin perlu suaranya di di volumenya dinaikkan lagi gitu, supaya Semalu-malu Pak ya. Kayak terbuai tadi saya mengantuk, kayak terbuai ini ya, kayak di Nina Bobo sama suaranya Pak Beni. Masih malu-malu kayaknya Pak sama teman Pak. Itu skenario Pak. Stabil. Iya, itu saya sih yang saya ingin tambahkan. Jadi boleh nanti volumenya ditambah Pak Beni ya. Siap Pak. Oke. Orang Medan itu biasanya suaranya menggelegar. Itulah Pak. Ini versi lembut Pak. Ini versi lembut kayaknya Pak. Ya, tuh ini Pak yang diaturnya Pak. Mau menyesuaikan dengan Pak Zainul sama Pak Ahmad. Ya Pak. Kalau Pak Suri Tua ini cuma intonasi intonasi atau apanya yang cengkoknya yang kayak orang Jawa, tapi keluarnya tetap Medan. Oke, Bapak Ibu, itu saja. Ya, kita lanjutkan. Ya, kasih. Terima kasih buat Bapak dan teman-teman yang lain. Silakan dilanjutkan teman yang berikutnya.